7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Disampaikan bahwa akan masuk ke 8 besar dunia, inilah yang kita harapkan. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain juga seperti itu. Tentang kejahatan pinjaman online ini, kami akan terus bekerja, kami akan terus melakukan pendidikan, kami akan tindak tegas kepada pelaku semuanya. Ini sangat meresahkan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sudah korban sampai bahkan ada yang bunuh diri. Sari berita, penggabungan BUMN Pelindo dinilai akan memberikan manfaat berupa efisiensi. Polda Metro Jaya dan jajaran gencar menggerbek kantor-kantor pinjaman online ilegal. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 15 Oktober 2021, bersama saya, Rudi Zain. Untuk mengawali Warta Berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita. Pemerintah terus mempercepat vaksinasi bagi masyarakat lanjut usia, terutama di wilayah aglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19 pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Jawa Barat mendesak pemerintah pusat menuntaskan masalah dampak lingkungan dan sosial proyek kereta cepat Indonesia-China. Kementerian Kesehatan Malaysia atau KKM akan memberikan vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster atau penguat pada kelompok penerima pertama secara gratis. Penggabungan BUMN Pelindo yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo dinilai akan memberikan manfaat berupa efisiensi tidak hanya dari segi waktu, namun juga dari sisi penyeragaman, pelayanan, dan kualitas sumber daya manusia. Bahkan Presiden Jokowi berharap bahwa merger pelabuhan tersebut akan meningkatkan pemasukan negara dalam jumlah yang besar. Pradipta Rahadi melaporkan selengkapnya. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Gubernur NTT, dan perusahaan BUMN yang bergerak di sektor kepelabuhanan yaitu Pelabuhan Indonesia 1, Pelabuhan Indonesia 2, Pelabuhan Indonesia 3, dan Pelabuhan Indonesia 4. Kini resmi bergabung atau merger menjadi PT Pelindo. Penggabungan tersebut sudah tertunda selama 7 tahun lamanya. Presiden Joko Widodo berharap bahwa dengan penggabungan ini maka akan meningkatkan pemasukan negara. Ya, nanti akan menjadi sebuah kekuatan besar. Tadi disampaikan bahwa akan masuk ke 8 besar dunia. Inilah yang kita harapkan. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain juga seperti itu. Jangan sampai kecil-kecil bertebaran sehingga kekuatannya menjadi minim. Baik dari sisi keuangan muda, kalau bergabung seperti ini, kekuatannya akan menjadi gede. Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelindo Aris Suhartono mengatakan bahwa merger tersebut tentu akan mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat melalui konektivitas maritim di seluruh Indonesia. Sehingga dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan di tingkat global. Sementara itu, Bima Yudhistira, ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies kepada RRI mengatakan, penggabungan Pelindo dinilai akan memberi manfaat berupa efisiensi, tidak hanya dari segi waktu, namun juga dari sisi penyeragaman pelayanan dan kualitas sumber daya manusia. Karena untuk menurunkan biaya logistik, termasuk juga untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, dibutuhkan investasi yang tidak kecil.
termasuk pemenuhan untuk pelabuhan laut dalam misalnya. Nah, ini harapannya dengan kapasitas pasca merger ini bisa mendapatkan pendanaan investasi untuk pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang kapasitasnya besar, kemudian juga memberikan kepastian dan memberikan pelayanan yang lebih merata, khususnya pelabuhan-pelabuhan atau infrastruktur logistik yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Penggabungan Pelindo yang telah diwacanakan lebih dari 20 tahun lalu itu akan menjadikannya sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total truk peti kemas pada tahun 2019 sebesar 16,7 juta TEUs. Dengan demikian, maka akan ada peningkatan PDB sebesar 1,1% dan juga penciptaan lapangan kerja baru, yaitu untuk 1.000 lebih orang. Demikian, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI. Analis politik Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Caniago menyebut, dari surveinya diprediksi ada 3 kandidat capres dan 3 koalisi partai politik yang muncul di 2024 mendatang. Sementara itu, politisi Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menyebutkan, Ketua Umum Partai Golkar siap maju pada Capres 2024. Selengkapnya, Rizky Supermana melaporkan untuk Anda. Jadi 2024 ini yang udah terlihat ini siapa aja nih untuk pilpres ini? Biasanya tapi kan nama-namanya. DPR RI kemarin menyelenggarakan diskusi dengan tema membaca peta koalisi dan potensi kontestasi 2024. Sejumlah nama ketua partai dan kepala daerah muncul sebagai kandidat capres 2024. Analis politik Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, mengungkapkan hasil surveinya di diskusi yang diselenggarakan di DPR kemarin. Pak Prabowo, ya, Ganjar, Anies, ya, sesuai dengan klaster-klaster tadi. Ketua umum juga muncul Pak Prabowo, AHY, Erlangga, kan, terus kami dari kepala daerah yang muncul Anies, Ganjar, Ridwan Kamil. Itu nama-nama yang dalam diskusi yang diadakan hari Kamis 14 Oktober ini, Pangi juga menjelaskan prediksi 3 poros koalisi parpol dalam pemilu mendatang itu. Ada 3 poros kan? 3 poros. Nah, poros pertama adalah misalnya PDIP sama Gerindra, contohnya Prabowo Puan. Yang kedua adalah koalisi poros Golkar dan P3, PAN, ya, PKB. Dan misalnya bisa saja mengusung Ganjar, Erlangga. Kingmakernya bisa Jokowi, ya kan? Kalau tadi kan Megawati kingmakernya. Poros ketiga bisa saja ya SBY, ya, Nasdem, PKS. Dalam kesempatan yang sama, politisi Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syadzili mengatakan akan mencalonkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Cawapres 2024. Sekarang kami Partai Golkar meminta kepada seluruh kader partai untuk mensosialisasikan Pak Airlangga sebagai calon presiden di 2024 tersebut agar popularitasnya, elektabilitasnya serta elektabilitasnya semakin tinggi, dan kita masih punya waktu ya sampai 3 tahun ke depan untuk terus bekerja memastikan bahwa tingkat elektabilitas dari Pak Airlangga semakin menanjak. Nah, soal komunikasi, koalisi dan lain sebagainya, saya kira ini masih sangat dinamis. Sementara itu, politisi P3 yang juga anggota DPR Ahmad Baidowi tengah melakukan pemetaan sejumlah kepala daerah untuk diusung menjadi cawapres. Untuk diganti Pak Anies, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Pak Bupati Bintang semua untuk menyampaikan gagasannya. Dan nggak sih gagasan mereka itu seperti apa sebenarnya? Selama ini kan kita hanya dapat dari media. Maka melalui forum muda saling ulama P3 itu yang digelar oleh Majelis Syariah, kita undang mereka menyampaikan pokok-pokok pikirannya barangkali nyambung apa yang disampaikan di media dengan kenyataan di lapangan. Sejumlah ketum partai politik juga Pendengar, dalam beberapa hari terakhir, Polda Metro Jaya dan jajarannya gencar menggerebek kantor-kantor pinjaman online ilegal. Polisi bahkan akan menjerat pelaku pinjol ilegal dengan pasal berlapis. Tapi apakah ini bisa menghentikan aksi pinjol ilegal dalam menjerat dan meneror nasabahnya? Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Jangan berhenti kegiatan.
Puluhan karyawan sekaligus debt collector pinjaman online atau pinjol ilegal hanya bisa tertutup lesu saat kantornya yang berada di kawasan Green Lake City, Kebonjeruk, Jakarta Barat digerebek polisi Kamis siang kemarin. Sejak seminggu terakhir ini, Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan jajaran memang gencar melakukan operasi penggerebekan terhadap kantor-kantor pinjaman online atau pinjol ilegal ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, Kapolri sudah memerintahkan untuk memberantas pinjaman online ilegal yang sudah meresahkan masyarakat. Ini sudah langsung instruksi Kapolri. Bahkan perintahkan oleh Pak Kapolri untuk membentuk tim dipimpin oleh tim sus. Jadi kami akan menerima semua laporan-laporan dari masyarakat tentang kejahatan pinjaman online ini. Kami akan terus bekerja, kami akan terus melakukan penyidikan, kami akan tindak tegas. Ini sudah langsung perintah dari Pak Kapolda kepada tim penyidik dalam hal ini teman-teman dari tim sus Polda Metro Jaya. Kami akan perangi, kami akan tindak tegas para pelaku-pelaku semua ini. Ini sangat meresahkan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sudah korban-korban sampai bahkan ada yang bunuh diri. Kemarin sudah disampaikan langsung oleh Pak Kapolda. Menurut Yusri, dalam memberantas pinjaman online ilegal ini, ada 3 langkah yang akan dilakukan polisi, yaitu preventif, dan penindakan hukum. Preventifnya adalah kita melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa di masa pandemi ini jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran oleh pelaku-pelaku kejahatan fintech ini. Mereka sedia pertama melakukan penawaran yang bagus, tetapi sebenarnya menjerumuskan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah preventif. Teman-teman dari tim sus ini melakukan kegiatan patroli di Indonesia ini. Kami akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa untuk aplikasi-aplikasi yang ada ini. Karena ini sangat meresahkan. Makanya kita lakukan patroli bersama. Kemudian yang terakhir adalah kita lakukan penegakan hukum secara tegas. Dalam menagih pinjaman, biasanya para debt collector pinjol ilegal ini kerap meneror nasabah, baik lewat medsos, ancaman langsung, bahkan mengedit foto nasabah menjadi gambar porno. Untuk itu, menurut Kabag Penum Divkumas Mabes Polri, Kombes Ahmad Ramadan, polisi akan menjerat para pelaku teror pinjol ilegal ini dengan pasal berlapis. Tentu penerapan hukum terhadap para pelaku sesuai dengan apa yang dilakukan. Ketika dia melakukan penipuan, maka kita akan menerapkan penipuan dan menggunakan undang-undang ITE. Kemudian ketika disertai dengan pengancaman, maka kita juga akan dijuntukan dengan pengancaman. Itu yang beberapa kasus ya yang saya sampaikan tadi, ada 91 kasus yang sudah terponis. Memang mereka beragam, tetapi pasal pokoknya adalah pasal pinjaman online tersebut. Sementara itu, Ketua Satgas Waspada Investasi Tonggam Lumban Tobing mendukung penuh penegakan hukum yang tegas terhadap pinjol ilegal. Karena menurut Tonggam, pinjol ilegal adalah kejahatan dan bukan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, Tonggam berharap 12 kementerian dan lembaga anggota Satgas Waspada Investasi berperan aktif dalam memberantas pinjol ilegal ini. Kami dari Satgas Waspada Investasi ada 12 kementerian lembaga di sana juga perlu meningkatkan peran masing-masing kementerian lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing dalam pencegahan dan pemberantasan pinjol ilegal. Kemudian juga kita perlu memperkuat penegakan hukum para pelaku pinjol ilegal ini agar memberikan efek jerah kepada mereka. Oleh karena kami dari Satgas Waspada Investasi sangat mendorong bagi masyarakat kita yang mengalami teror, intimidasi, pelecehan akibat pinjol ilegal ini agar segera melapor polisi untuk melakukan proses hukum. Untuk mengamankan masyarakat dari jerat pinjol ilegal, kata Tonggam, selain penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, Satgas Waspada Investasi juga sudah memblokir ribuan aplikasi pinjaman online ilegal. Dan di sisi pemberantasan kami melakukan pemblokiran sampai saat ini sudah sekitar 3.305 entitas pinjol ilegal yang kami blokir dan kami umumkan kepada masyarakat agar masyarakat tidak akses sana. Penegakan hukum pelaku pinjol ilegal dan pemblokiran aplikasinya hanya salah satu cara memberantas pinjol ilegal. Tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa teredukasi dan memahami perbedaan antara pinjaman online yang legal dan yang ilegal. Karena teror yang dialami nasabah biasanya dilakukan oleh pinjol ilegal. Dari Jakarta, Agus Wijananto, RRI Pro 3. Pendengar, komentar RRI pagi ini disampaikan oleh editor senior Pro 3 RRI Agus Rusmin. Korban berjatuhan akibat pinjaman online atau pinjol ilegal tidak hanya harta benda,
Akan tetapi nyawa pun melayang karena tekanan tidak mampu melunasi hutang akibat pinjaman online tersebut. Sudah sepatutnya pihak kepolisian dan otoritas jasa keuangan bertindak tegas memberantas pinjaman online ilegal. Pelanggaran hukum seperti pencurian data pribadi oleh pihak pinjaman online ilegal menjadi salah satu bukti kuat bagi kepolisian dan OJK untuk menjerat dan menutup usahanya. Pertanyaannya, sampai kapan pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat ini akan berakhir? Mampukah polisi dan otoritas jasa keuangan OJK serta pihak terkait lainnya memberantasnya? 2 hari lalu, pihak kepolisian berhasil menggerebek sebuah ruko yang menjadi kantor pinjaman online ilegal di Jakarta Barat. Tidak tanggung-tanggung, ada 56 orang yang bekerja di ruko itu diamankan. Polisi juga menyita 52 unit perangkat komputer serta 56 unit telepon seluler milik karyawan. Keesokan harinya, polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online ilegal di daerah perumahan mewah Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang. Selebihnya ada 13 perusahaan fintech yang diamankan dalam penggerebekan itu. Apresiasi tentunya patut kita sampaikan kepada polisi yang telah mengawali penggerebekan sekaligus mengamankan perusahaan pinjaman online ilegal tersebut.